Setelah Suryong menebak yang menjadi aktor utama dalam peristiwa di sana adalah sang Sword King, seketika itu ia menjadi sangat kesal. Kemudian, ia terus melanjutkan menelusuri lokasi tersebut. Sembari ia berjalan menelusuri tempat tersebut, ia juga bergumam di dalam benaknya, "Aku tak berniat merasa kasihan pada korban yang telah tewas. Karena jika mereka masih hidup pun pasti akan menebarkan ketakutan di dunia Murim. Tapi, kenapa ada markas kultus darah di bawah kuil klan Namgong? Sejak kapan? Apa sebelum runtuhnya kultus darah? Atau setelahnya? Kalau mereka memang sudah dikendalikan oleh kultus darah sejak lama sekali, terus jasad apa ini? Kenapa Heavenly Blue Sword King membantai mereka?" Setelah Suryong berpikir seperti itu di dalam benaknya, tiba-tiba tanpa disengaja ia melihat ada sebuah jasad yang terduduk dengan rupa yang berbeda dengan jasad yang lain. Jangan-jangan itu Yin Yang Demonic Supreme, ucap Suryong, sembari ia mendekati jasad tersebut dan memastikan bahwa tebakannya itu benar. Dan ternyata tebakannya itu memanglah benar. Tentang Yin Yang Demonic Supreme dijelaskan, tetua kultus darah 50 tahun yang lalu memiliki konstitusi istimewa yang bernama tubuh Yin Yang. Konstitusi tersebut membuatnya menjadi master hebat dalam menggunakan Yin ekstrim dan yang paling ekstrim. Dan kalau diperhatikan lagi, rupa jasad tersebut mirip dengan tokoh yang sedang menuju klan Namgong di chapter sebelumnya. Lalu, Suryong juga menyadari bahwa jasad tersebut telah meninggalkan sebuah wasiat dengan menuliskan sebuah pesan di sekitar tubuhnya. Di sana tertulis, "Namgong Jaihak, sejak awal aku harusnya tidak mempercayainya. Dia menemukanku yang sedang dikejar oleh aliansi Murim, lalu memberiku penawaran. Jika aku memberitahukan lokasi kekayaan kultus yang tersembunyi, serta mengajarinya martial art milik kultus, dia berjanji akan menyediakan tempat istirahat untuk ditempati 100 anggota kultus. Tapi, setelah 10 tahun lamanya, dia mulai berubah. Dia mencurangi dukungan terhadap kultus dan meminta rahasia kultus. Harusnya waktu itu aku kabur saja." Dia juga menginginkan instruktur martial art milik kultus. Hal ini dikarenakan kemampuan hebat kultus dalam membimbing pengguna martial art di seluruh dunia. Tapi, janji untuk menyediakan tempat persembunyian terus ditunda sampai 30 tahun pun berlalu. Dan beberapa hari yang lalu, sembari Suryong membaca pesan yang tertulis di sana, ia juga menutup mata untuk membayangkan kemungkinan yang terjadi di dalam peristiwa itu. Sesaat kemudian, Suryong pun membuka kedua matanya, dibarengi dengan sorot mata yang sangat tajam. Dasar bajigur. Jadi tepatnya, pondasi klan Namgong yang sekarang digadang-gadang sebagai klan terkuat di dunia, berasal dari kekayaan kultus darah dan teknik rahasia yang diajarkan ke prajuritnya adalah martial art kultus darah. Ucap Suryong lagi mencoba menyimpulkan hal yang telah terjadi pada klan Namgong dari bukti yang sudah ia ketahui. Wah, dunia Murim bakal heboh kalau ini sampai terbongkar, pikir Suryong di dalam benaknya sembari memperhatikan kondisi jasad yang ada di depannya. Kau sudah melakukan hal gila Heavenly Blue Sword King, ucap kesal Suryong ke sang Sword King karena hal gila yang telah ia lakukan. Melanjutkan pesan dari jasad tersebut, bajigur itu sadar bahwa kami tidak hanya berdiam diri dan menerima keadaan begitu saja, kami menebarkan benih kehancuran untuk masa depan klan Namgong, meski aku tak tahu kapan benihnya akan mulai bertunas. Begitulah pesan terakhir yang telah ditinggalkan jasad tersebut. Setelah itu, Suryong bersiap mengkremasi jasad itu. Kau adalah salah satu dari sedikitnya pengguna martial art, termasuk pemimpin pasukan Blood Dragon, yang kuhormati di kehidupan sebelumnya. Wahai tetua kelima, akan kusiapkan kremasi sesuai tradisi kultus darah untukmu, ucap Suryong kepada jasad ketua kelima pemimpin pasukan Blood Dragon. Selamat tinggal, lanjut ucap Suryong, sembari ia memercikan sebuah kobaran api dari tangannya. Dan kemudian, jasad itu pun telah dikremasi Suryong. Tetapi tiba-tiba, ada sebuah reaksi dari jasad tersebut setelah dikremasi. Dari jasad tersebut mengeluarkan sebuah aura yang perlahan berkumpul dan akhirnya membentuk sebuah pesan. Pesan tersebut mengatakan, "Bukalah perutku, wahai anggota kultus. Aku menyembunyikan gubahan untuk kehancuran klan Namgong.
Menyadari pesan tersebut, sontak saja itu membuat Suryong menjadi sedikit kaget. Ah, begitu ya, ternyata udara dingin aneh ini. Apa dia menggunakan teknik es untuk membekukan ruang, supaya tubuhnya tetap terjaga sebelum berakhir? Ucap Suryong setelah menyadari mengapa suhu dingin di seluruh ruangan itu bisa terjadi. Tetua kelima, aku bukanlah orang yang kau tunggu. Tapi, akan kuambil gubahanmu itu, ucap Suryong kepada jasad tersebut, yang dikenali Suryong bahwa beliau adalah tetua kelima dari prajurit kultus darah, dan setelah Suryong berkata begitu, ia juga mengeluarkan pedangnya bersiap mengikuti pesan dari jasad ketua kelima. Dan setelah Suryong mengikuti pesan tersebut, kemudian Suryong mendapatkan sebuah benda berupa seruling pemanggil demonic soul, peninggalan dari jasad ketua kelima. Seruling yang memanggil jiwa dari para hantu demonik. Aku akan mengerti saat kutiup serulingnya. Tapi aku tak bisa sembarangan menggunakan gubahan kehancuran. Aku harus hati-hati menelitinya saat kembali nanti, pikir Suryong di dalam benaknya, sembari menyimpan benda yang baru saja ia dapatkan dari jasad ketua kelima prajurit kultus darah. Semoga kau lahir kembali di tempat yang lebih baik, ucap lagi Suryong kepada jasad ketua kelima yang telah dikremasi, sembari Suryong bersiap pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi lagi-lagi Suryong dibuat terkejut karena ia melihat sesuatu di depannya. Ternyata yang membuat Suryong terkejut adalah, ada seekor binatang, berupa laba-laba besar yang tiba-tiba menghadang langkah Suryong. Manusia laba-laba, aku memang pernah dengar Yin yang demonik supreme memeliharanya, ucap Suryong, yang sedikit paham tentang asal makhluk itu. Tiba-tiba, makhluk tersebut menyerang Suryong. Tetapi dengan mudah Suryong dapat menghindar dari serangan makhluk itu. Dingin, apa manusia laba-laba memang makhluk spiritual pengguna udara dingin ya? Tak mungkin dia mempelajari teknik es dari Yin yang demonik supreme, ucap Suryong bertanya-tanya sendiri karena merasakan teknik dari makhluk tersebut. Apa ada yang kau sembunyikan juga? Ucap lagi Suryong, sembari ia dengan cepatnya membalas makhluk tersebut dengan tekniknya. Dan setelahnya makhluk tersebut pun terkena dengan sangat telak teknik pedang yang telah Suryong lepaskan untuk membalasnya. Hanya dengan satu serangan, makhluk tersebut pun dengan mudah dapat Suryong kalahkan. Lalu, setelah itu, Suryong melihat sesuatu dari tubuh makhluk tersebut. Suryong pun mengambilnya, yang ternyata itu adalah sebuah gelang dengan energi Yin, yang bernama gelang es putih. Sebuah relik suci milik pendeta master teknik es bernama Lunar Yun Yerin. Saat memakainya kecepatanmu dalam berlatih teknik es akan meningkat beberapa kali lipat. Dan kekuatan serta kecepatan serangan teknik es juga akan meningkat drastis. Wah, tak kuduga akan ada di tempat kayak gini, ucap lagi Suryong sembari masih memperhatikan gelang yang telah ia dapat dari makhluk manusia laba-laba tadi. Sembari Suryong melihat gelang tersebut, sesaat ia mulai mengenang kembali tentang kejadian di kehidupannya terdahulu bersama salah satu masternya, yang ternyata pemilik gelang tersebut adalah mantan master Suryong yang bernama Lunar Yun Yerin. Gelang es putih biasanya ada satu set sih, ucap sang master ke Suryong. Kudengar yang satunya telah diambil oleh kultus, sahut Suryong. Yang satu kuberikan kepada kekasihku sebagai token, sahut Master Yerin ke Suryong. Mendengar ucapan dari Master Yerin, beberapa Master Suryong yang lain, yang juga ada di sana sangat terkejut setelah mendengarnya. Dan mereka mulai mengolok-ngolok Master Yerin karena ia mengaku bahwa ia telah memiliki pasangan. Menyadari keributan kecil dari para masternya, itu membuat Suryong terdahulu menjadi canggung dan hanya berdiri diam. Cepat katakan siapa orangnya. Tak apa, aku akan pura-pura tak mengenalnya meski kekasihmu mungkin ternyata orang yang sering aku hajar, ucap sang master hutan hijau. Diam kau, kekasihku bukan martial artist bodoh kayak kau ya, sahut kesal Master Yerin. Ah, dia bukan martial artist? Beneran? Tanya lagi Master hutan hijau ke Master Yerin. Pendeta, ini adalah informasi paling mengejutkan sejak aku mengenal dirimu, sahut juga Master Heyon merespon pengungkapan dari Master Yerin. Begitu juga dengan Master Pedang, ia menanyakan, apakah Master Yerin sudah menikah? Dan akhirnya Suryong dan ketiga master lainnya, penasaran siapakah orang itu? Menyadari keempat pria itu sangat penasaran, sejenak Master Yerin menghela nafasnya. Kekasihku hanyalah manusia biasa, lebih tepatnya, dia orang yang lemah. Hobinya membaca buku setiap hari.
Dia tidak bisa mengenali wajahku dalam jarak 1 meter, jika tidak memakai kacamata. Ya, dia pria yang seperti itu. Kemudian, diperlihatkan sosok dari kekasih dari Master Yerin, yang seperti ia jelaskan tadi. Sosok kekasih Master Yerin sangatlah lemah, tetapi sangat peduli kepada Master Yerin. Tak kusangka Putri Es kita mengenal cinta, kakakmu ini sangat senang loh. Sahut Master Hutan Hijau menanggapi penjelasan dari Master Yerin yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Mendengar ucapan dari Master Hutan Hijau, sontak saja membuat Master Yerin menjadi sangat kesal karena tidak menerima bahwa ia dianggap adik. Kita kan sudah hidup selama 10 tahun, ya udah bisa dibilang bahwa kita bersaudara, benarkan adikku Crazy Demon? Balas Master Hutan Hijau. Bajigur gendeng, sahut juga Master Heyon merespon ucapan Master Hutan Hijau. Apa kau bilang? Yang gila itu, di Jianghu itu hanya kau. Balas lagi Master Hutan Hijau merespon ucapan dari Master Heyon. Melihat pertengkaran kecil itu membuat Suryong tidak bisa berbuat apa-apa atas tingkah mereka. Jadi, apa kau sudah menikah? Tanya lagi sang Master Pedang ke Master Yerin. Kenapa kau terus-terusan menanyakan itu dari tadi? Ya belumlah, sahut Master Yerin kesal ke Master Pedang. Kalau begitu, setelah kabur dari sini, kau harus menikahinya ya. Aku akan menghadiri pernikahanmu dengan putraku, ucap sang Master Pedang ke Master Yerin. Aku juga akan hadir, sahut lagi Master Hutan Hijau menanggapi ucapan dari Master Pedang. Begitu juga dengan Master Heyon, ia juga mengatakan bahwa ia akan hadir juga di sana. Dan akhirnya mereka tertawa bersama dengan sangat bahagia. Setelah itu, ketiganya ngobrol tentang berapa anak yang akan dia miliki, bahkan kekasihnya yang subur atau tidak. Mereka terus menggoda Master Yerin sampai dia merasa kesal. Begitulah yang terjadi di ingatan Suryong, salah satu kenangan tentang Master Yerin dan ketiga master lainnya. Hari itu para master membayangkan masa depan mereka setelah kabur dari kultus darah, dan sejenak melupakan realita yang ada. Master Yerin, aku menemukan satu untuk sekarang. Jika ada kesempatan, akan kucari pasangannya. Dan setelah Suryong berkata demikian, kemudian ia mengenakan gelang itu. Tiba-tiba Suryong merasakan sebuah energi dingin yang keluar dari gelang tersebut. Seketika, terlihat ekspresi Suryong menjadi sangat panik. Ternyata hal itu dikarenakan lengan Suryong yang mengenakan gelang tersebut menjadi membeku karena energi dingin yang dikeluarkan gelang itu. Apa teknik Ice Crystal milik Nine Shadow Witch bersinergi dengan energi dari gelang ini? Kalau tidak segera kutenangkan energinya, bisa-bisa tubuhku membeku dan berakhir. Tapi, gimana kalau kutenangkan energinya dan membuatnya jadi milikku ya? Pikir Suryong di dalam benaknya sembari ia bersemedi berusaha menetralkan energi dingin tersebut. Kalau gitu, dalam sekejap, aku bisa mendapat teknik es yang belum kulatih dengan benar selama ini. Kesempatan yang tidak akan datang lagi, lanjut pikir Suryong di dalam benaknya, sembari ia mulai melakukan apa yang harus ia lakukan.